حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والعبادة والاستفادة والإرشاد والاسترشاد والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على خير. ما بعد. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kemarin kalau ini sampun kita bahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Sampun kita mengerti sedaya bilih makna Bismillahirrahmanirrahim niku makna panyuwunan, memohon pertolongan terhadap kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala atas hajat yang ingin kita capai. Maka tidak ada batasan sedikit pun, apapun hajat kita itu semua masih di bawah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita beranjak ke ayat setelahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam ayat Alhamdulillahirabbil alamin ini juga tersimpan rahasia yang luar biasa, yang mana Fatihah pada umumnya, surat Fatihah pada umumnya itu dalam salah satu hadis qudsi Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain wa li'abdi ma sa'al. Aku bagi sholat antara aku dan hambaku, ku bagi menjadi dua bagian, setengah-setengah. Fa'idha qala abdi, apabila hambaku menyebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, faqala Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hamadani abdi, wah ini hambaku memujiku. Kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, refleksnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memamerkan di hadapan para malaikat, itu hambaku memujiku. Ini kehormatan yang luar biasa. Fa'idha qala abdi Ar-Rahmanir Rahim,
ketika hambaku menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, faqala Allah Azza wa Jalla athna alayya abdi, hambaku memujiku. Cuman pujian bentuk hamdun dengan bentuk sana itu berbeda. Kalau pujian dalam bentuk hamd, alhamdulillah, itu pujian dari sisi karena yang memuji itu berterima kasih atas kebaikan orang yang memberi, ya, yang memberikan bantuan atau nikmat. Ya. Terima kasih yang memuji kepada yang terpuji. Ya. Bentuk terima kasih berarti sudah menerima dulu. Sedangkan ketika seorang hamba menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah menjawab asna alayya abdi, hambaku memujiku. Yang mana pujian yang kedua ini berbeda dari yang sebelumnya. Artinya pujian yang sana atau yang kedua ini adalah pujian yang tanpa alasan apapun. Ketika seorang hamba sudah merasakan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mendapatkan kebaikan kita mengucapkan terima kasih, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita sudah terbiasa dengan kebaikan dan sudah ada memori di kita prestasi kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang melekat, maka secara refleks kita akan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa alasan. Kan gitu. Kita kalau dikasih terus sama orang, ada orang ngasih kita, oh matur nuwun. Ya. Kita berterima kasih, kita memuji dia. Ya. Seketika kita menerima sesuatu darinya. Tapi ketika itu sudah berulang-ulang nempel di memori kita, akhirnya kita mau apa? Ketika ngobrol-ngobrol sama orang yang lain, membahas tentang orang yang selalu ngasih kita itu, wah masya Allah itu orangnya, dia perhatian banget sama saya. Pujian ini pujian yang ikhlas, pujian yang tanpa sebab. Kenapa? Karena sudah nempel di memori bahwa dia orang yang baik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah betul-betul sempurna memberikan karunia kepada kita. Maka kalau kita sudah merasakan karunia itu, ketika kita menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, ketika kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa sebab, disitulah Allah membanggakan kita. Oh ini loh hambaku memujiku. Wa idza qala 'abd, ketika seorang hamba menyebutkan Maliki Yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, majjadani 'abdi. Hambaku ini mengagungkan aku. Hambaku mengagungkan aku. Ya. Disebutkan satu persatu dari kita yang menyebutkan, oh ini si fulan, ini mengagungkan aku. Ya. Masya Allah. Fa'idha qala al-'abd, ketika seorang hamba menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab hadza li wa li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ketika seorang hamba menyebutkan iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu ya Allah kami memohon perlindungan, maka Allah menjawab ini untukku dan untuk hambaku. Kenapa?
Iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah kami menyembah. Maka ini adalah persembahan kita untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu ya Allah kami memohon bantuan, pertolongan. Maka inilah untuk kita, untuk hambanya. Artinya, wes kamu mau pertolongan yang kayak apa? Wal abdi masa'al, dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Maka ketika kita menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, itu jenengan membersihkan apapun, silahkan hajat panjenengan. Karena sudah ada deklarasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wali abdi masa'al, dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Nah, ini. Dan ketika seorang hamba menyebutkan ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, shiratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepadanya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang bukan jalannya orang-orang yang termurkai, yang engkau murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Maka Allah menjawab, wali abdi masal, sudah, untuk hambaku apapun yang dia minta. Ketika minta hidayah, maka seketika Allah akan memberikannya. Maka ini kalau kita betul-betul bisa menghayati Fatihah ini, luar biasa nikmatnya sholat kita. Setiap Fatihah yang kita baca itu manis luar biasa. Wallahi, saya setiap kali sholat, setiap kali rakaat, kok seandainya pas baca Fatihah hati saya tidak hadir, tidak merasakan manisnya ini, selesai baca Fatihah baru sadar, kok tidak saya nikmati Fatihah saya tadi. Kesel lagi saya. Setiap rakaat Fatihah yang terlewatkan kok tidak dinikmati, itu kesel. Karena betul-betul kalau jenengan merasakan Fatihah ini manis luar biasa, nikmat luar biasa. Kenapa? Karena di situ ada kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.